ngerjain yang ini ya. Bentar, bentar, bentar. Yang soal yang ini dulu deh, Mbak. Tolong di ini kan jadi tugas kan ya kemarin ya. Kemarin jadi tugas ya. Ini yang nomor 3. Buktikan 2 pangkat 3 N min 1 habis dibagi 7. Siapa yang udah? Udah ya, ini. Ya, udah Ada Bu. yang bisa. Oke, silakan dipresentasikan. Oke, silakan presentasikan. Oke. Izin teman-teman, mohon maaf sempat lama tadi. Em, jadi buat nomor 3 itu dikatakan buktikan 2 pangkat 3 N min 1 itu habis dibagi 7 untuk semua N itu elemen N. Itu elemen plural. Nah, kan kalau mencari induksi itu kan ada kita membuktikan dari N min 1. N sama dengan 1 itu apakah satunya itu elemen S dan kalau N-nya udah pokoknya gitu deh. Pokoknya ada 2A sama B gitu maksudnya. Oke, jadi untuk N yang sama dengan 1 itu kan berarti kita coba substitusikan N itu nilai 1. Berarti jadi 2 pangkat 3 di 2 pangkat 3 dikali 1 dikurang 1 kan. Jadi 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 dikurang 1 itu kan 7. Berarti kan nilai 7 ini kan berarti artinya tuh habis dibagi 7 ya gitu. Sehingga diperoleh gitu hasilnya 1 itu berarti dari elemen S. Terus yang B, kita misalkan kalau K itu dia elemen S. Berarti kalau K itu elemen S, berarti 2K, sorry, 3K min 1. Berarti kalau 2 3K min 1 kan kita, kalau sama dengan kan 0, berarti 2 3K itu kan sama dengan nilainya 1. Jadi 2 pangkat 3K itu nilainya sama dengan 1. Kemudian, kita mau nunjukin nih si N-nya itu untuk K plus 1 itu apakah dia elemen S. Nah, 2 pangkat, berarti kan N ini kan kita ganti lagi ya, jadi K plus 1. Tadi kan N-nya udah diganti K, kita ganti N-nya lagi jadi K plus 1. Berarti 2 pangkat 3 dikali sama K plus 1 dikurang 1.
sama dengan 2 pangkat 3K plus 3 dikurang satu. Ini kan kalau sifat eksponen itu bisa dipecah ya teman-teman. Kalau pangkat pertambahan dipecah menjadi perkalian, itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3K dikali 2 pangkat 3 dikurang satu. Nah, 2 pangkat 3K itu kan tadi tertera di sini itu kan nilainya satu ya. Berarti tinggal kita substitusi aja 2 pangkat 3K itu bernilai satu. 2 pangkat 3 itu kan nilainya 8 dikurang satu. Satu kali 8 itu hasilnya 8. Sehingga 8 dikurang satu nilainya 7 juga. Sehingga 7 itu kan habis ya kalau dibagi dengan 7. Sehingga diperoleh nih, terbukti bahwa K plus 1 itu juga elemen X. Nah, sehingga dari kedua eh, cara tersebut, dari kedua ketentuan tersebut, A dan B, itu dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat 3N dikurang satu itu dia habis dibagi 7 untuk semua N elemen N. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau dikoreksi atau mungkin Ibu ada yang mau bagaimana, Bu? Baik, sebentar ya. Ini saya iniin dulu. Tolong itunya dong, apa sticknya? Ya, makasih. Ini untuk N sama dengan satu ya. Ini habis dibagi 7 betul. Untuk N sama dengan K, ini dimisalkan dia habis dibagi 7 nih, Mas. Punten nih. Kalau habis dia bagi 7 nih, bener nih saya sticknya. Ini tulis ya. Habis, aduh. Dibagi 7. 7 gitu ya. Ini bilangnya habis dibagi 7 sampai di sini ya. Nah, kalau dia habis dibagi 7, kemarin kan saya udah nyampaikan bahwa dia merupakan kelipatan 7 ya. Nih Kak, ini bukan sama dengan 0, tapi ini sama dengan itu loh, 7x katakan. Maaf ini saya nulisnya pakai ini ya, 7x itu, koma. Ini untuk suatu ya. Untuk suatunya saya ganti jadi US ya. Untuk suatu X-nya bulat, bilangan bulat ya. Maaf, mau bilangan asli ya. Mau bilangan asli. Asli ya. Itu. Kalau dia kelipatan 7 kan habis dibagi 7. Ini berarti nggak ada ya. Nah, berarti ini sama dengan bisa saya tulis nih. 2 pangkat 3x, 3k. Duh, enakan kalau ketemu ya. Itu sama dengan 7x. Duh, kok hilang? 7x gitu. Tujuh x 7x dikurang satu. Aduh, kurang satu. Nah ya, terus akan ditunjukkan N sama dengan K plus 1 anggota S. Udah ya, ini sama dengan buka kurung. Ya, ini benar, ini benar. Sekarang ini nih Mas, nih, punten nih, yang ini nih. Yang ininya itu diganti jadi ini. Ini ganti ya. Jadi buka kurung. Ini saya nggak pakai mouse jadi agak susah. 7x kurang satu.
Kali 8 ya. Kurang satu nih. Nah, disederhanain sama kamu lihat nih. Jadi berapa nih? Kan ini min 8. Min 8. Masa sih ya? Nggak salah. Buat kok Plus 7x satu min apa 1, sih? Bu? Bukan 7x Bukan plus plus 1, Bu, itu, Bu. Kami Oh satunya iya, kan 7 plus 14. 1. Betul, terima kasih ya. 7 plus 1. Ya, Saya Bu. ngitungnya salah nih. Ya, ini kan berarti 56 ya. Jadi 7-nya saya keluarin aja ya. 7-nya saya keluarin, buka kurung. X, gitu ya. Ini kan 1 kali 8 dikurang 1. Kalau 7-nya dikurangin berarti tambah 1 ya. Kan jadinya ini. Jadi sebenarnya 56X ditambah 7 kan. 7-nya udah dikeluarin jadi 1. Duh, kok nggak bisa? Nah, nah, tuh kamu lihat nih. Jadi 7 buka kurung X tambah 1. Artinya apa di sini? Artinya ini habis dibagi 7. Habis dibagi 7 nih ya. Habis dibagi. Habis dibagi 7. Ini saya nggak bisa nulis pakai ininya nih. Mbak Nisa gimana caranya sih Mbak Nisa nih? Biar cepet gitu. Habis 7 nih. Udah ya, habis dibagi 7. Jadi kalau begitu, K plus 1 anggota S. Betul. Sehingga dari A dan B bisa ditulis. Seperti ini. Sudah betul ini. Mas, punten dulu ya, Mbak. Punten. Mbak Nisa, makasih ya. Ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 min 1 ini udah benar. Tapi yang untuk N sama dengan K anggota S, ini bisa kamu tulis 2 pangkat 3K dikurang 1 itu habis dibagi 7. Kalau habis dibagi 7 berarti dia kelipatan 7. Kemarin kan saya udah ngomong. Kasihan, saya dulu iya, pengen bau. Ini kelipatan 7 kan, jadi 2 pangkat 3K dikurang 1 sama dengan 7X untuk suatu X anggota bilangan asli. Sudah. Kemudian kita buat nih. Oh ya kalau gitu 2 pangkat 3K sama dengan 7X ditambah 1. Akan ditunjukkan N sama dengan K plus 1 anggota S. Jadi ini 2 pangkat 3 buka kurung K plus 1 dikurang 1. Nih betul sampai di sini nih di baris yang kedua. 2 pangkat 3K kali 2 pangkat 3 dikurang 1. 2 pangkat 3K-nya ini kamu ganti jadi 7X tambah 1. Dah. Paham ya? Sudah? Udah bisa? Oke. Bu, tapi itu tiba-tiba 7x plus 1, 7-nya keluar terus jadi x plus 1, bukannya harusnya jadi x plus sepertujuh, Bu? Kan saya kalau X sepertujuh kan saya menghindari bilangan pecahan. Saya Bu, menghindari kalau bilangan pecahan. Bentar. Bu kalau kayak gini bisa gak, Bu? Itu 8-nya dikali dulu. Jadi 7, 8 dikali 7x plus 1 kan 56x plus 8. Terus dikurang 1. Jadi nanti 56x plus 7. Baru 7-nya dikeluarin, Bu. Jadi 7 Oh, dikali boleh, boleh. 8x Tadi, plus 1. boleh. Ini tadi saya mau nulis begitu, ini yang nggak muat, Mas, ke bawah. Boleh, boleh. Malah harusnya seperti itu. Boleh, boleh, boleh. Betul itu. Berarti jadinya Harusnya nantinya 7, 8x plus 1, Bu. apa? 7 buka kurung 8x plus X. 1 ya. Iya. 8x plus Oh, 1, Bu. iya Nanti 8. 8 X plus 1 betul. 8 plus Ini saya 1-nya kan salah harus tadi dibagi ngitungnya 7. ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bentar. Terus, Oh iya 8X. Salah, salah saya. Tambahin 8. Saya salah nulis. Ini karena pakai tak apa namanya nggak ada mouse jadi mouse apa manual jadi susah banget ya saya. Nggak ada. Nah, gitu. Betul. Ya ditulis dulu
latihan soal habis ini teorema binomial ya. Ini dibenerin dulu berarti Bu. Iya, benerin. Yang lain udah paham belum? Sudah, Ibu. Ya. Nah, kalau udah saya ini ya, stop share ya. Oh, kamu udah stop share sendiri. Oke, lanjut. Bentar, bentar. Oh, saya jelasin dulu nih yang ada aneh, yang agak aneh dikit. Biar nanti kamu paham. Nah, ini ada seperti ini. Buktikan 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk semua N anggota lebih besar sama dengan 4 ya. Ini tandanya bukan tanda tanya, tapi lebih besar sama dengan 4. Ini yang saya buat begini. Lebih besar atau sama dengan lebih besar dari 4. Oke ya, itu dulu. Saya stop ya. Ya, udah dulu ya. Tadi saya lihat ada yang udah jadi. Saya nggak terlalu banyak nih nulis. Oke. Oke, lihat dulu ya. Ini saya punya contoh soal yang buktinya pakai kurang dari. Buktikan 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk semua N lebih besar sama dengan 4 dengan N anggota N. Kalau kemarin kamu lihat bentuknya dalam bentuk deret. Terus yang tadi kamu udah lihat modelnya itu habis dibagi gitu ya. Sekarang ini modelnya yang pakai kurang dari. Ini akan dibuktikan dengan induksi matematik.
Jadi kalau biasanya berdasarkan teorema induksi matematik kita mulai dari N sama dengan 1. Tapi ini termasuk induction matematik kuat ya, atau strong induction matematik gitu. Jadi kita mulai dari N sama dengan 4. Nah, ini untuk N sama dengan 4 nih, lihat nih. Aku mulai dari N sama dengan 4, aku ambil 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini kurang dari 24. Nah, aku arahin supaya ini 2 pangkat N kurang dari 4 faktorial. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 kurang dari 24. Itu 4 faktorial. Jadi kulihat jadinya 2 pangkat 4 kurang dari 4 faktorial. Jadi ini, untuk N sama dengan 4 anggota S. Ini saya geraknya dari kiri ke kanan ya. Kalau mau dari kanan ke kiri silahkan. Kemudian langkah yang kedua, saya misalkan ini untuk N sama dengan K anggota S. Kalau dia N sama dengan K anggota S, berarti dia berlaku untuk N sama dengan K ya. Berarti maka 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Nah, ini akan ditunjukkan bahwa K mil plus 1 itu anggota S. Nah, saya gerak dari sini nih. Yang ini kan 2 pangkat K, ini saya jadi ini karena mau menunjukkan 2 pangkat K plus 1, jadi saya gerak dari 2 pangkat K plus 1. Jadi 2 pangkat K plus 1 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Sekarang kita lihat ini 2 pangkat K itu kurang dari K faktorial. Nih, 2 K. Yang ini nih Mas. Bentar. Harus saya tunjukin bentar. Nih, bentar nih. Nggak ada warna merah di sini. Warna biru. Nah, sekarang lihat nih. Yang ini nih. Yang ini nih. Kita lihat ya. Ini nih. 2 pangkat K itu kurang dari K faktorial. Itu. Sudah. Ini saya tulis jadi kurang dari 2 kali K faktorial. Udah ya. Sekarang K faktorialnya kan tetap saya inginnya sebelah sebelah kanan itu jadi K plus 1 faktorial. Kan geraknya K di sini itu sama mulainya dari sama dengan 4 kan ya. Ini 2, ini kayaknya mulai dari 4 kan. Jadi 4 plus 1, untuk 4 aja 2 kurang dari 4. Ini tambah 1. Berarti 2 ini kurang dari K plus 1. Dalam pemikiran saya, K-nya ini udah mulai dari sama dengan 4 kan, dimulai dengan N sama dengan K. Udah ya? Nih, kurang dari K plus 1. Nah, sekarang yang ini sama dengan berapa? Ini sama dengan K plus 1 faktorial. Jadi dari A dan B dapat disimpulkan 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk semua N lebih besar sama dengan 4 untuk N anggota. Paham sampai di sini? Saya ulang lagi ya. Yang ini agak berbeda dengan soal yang lainnya. Jadi ini buktikan 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk semua N lebih besar sama dengan 4. Ini N-nya anggota N. Jadi kita mulai dari N sama dengan 4. Ini bergerak dari kiri ke kanan. Jadi 2 pangkat 4 itu sama 16. Itu kurang dari 24 ya. Berarti itu 24 itu sama dengan 4 faktorial. Jadi bisa kita dapatkan 2 pangkat 4 itu kurang dari 4 faktorial. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa N sama dengan 4 anggota S. Saya misalkan N sama dengan K anggota S. Kalau dia anggota S, maka 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Saya mau menunjukkan K plus 1 anggota S. Jadi 2 pangkat K plus 1, saya kalikan 2 pangkat K. 2 pangkat K ini kurang dari K faktorial nih. Lihat yang ini nih. Nah, jadi 2 kurang dari 2 K faktorial. Kurang dari sama dengan K plus 1 faktorial. K plus 1 kali K faktorial itu sama dengan K plus 1 faktorial. Berlaku ya? Tiang. Oke, sudah ya? Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Insya Allah tidak ada Ibu. Enggak ada. Kalau enggak ada, saya kasih soal dulu ya. Nanti baru saya masuk induksi matematik. Bu, kalau di Iya. soal tadi kan berarti
apa sih soal tugas ya Bu ya? Bukan tadi masih soal tugas. Untuk di Udah soal soal tugas tugas ya. yang Soal di tugas nomor 4 kan ada yang sama kayak gini ya konsepnya. Yang ada coba buktikan 2 pangkat N. ya. Bentar dulu saya ambil ya soalnya. Siap Bu. Bentar. Dari bilangan PowerPoint-nya saya lihat dulu, saya hapus. Sebentar ya. Udah kerjain kamu, Mas? Udah kamu kerjakan belum? Udah disuruh sama PJ Bu. Oh, disuruh sama PJ. Iya Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya boleh lihat ntar ya. Ntar dulu ya, saya lihat dulu. PJ-nya galak ya. Ini rekam bukan saya. Oke, yang ini ya Mas, bentar. Yang 2 pangkat N kurang dari Iya, 5 N gitu. sebentar. Ini saya lagi ini. Oh, kirain siap. Bentar saya lihat dulu. Soalnya lagi saya share. Mana dia? Nah, ini. Ini ya, 2 pangkat N kurang dari 5N untuk semua N kurang dari sama dengan, coba kalau 5, ini 2 pangkat 5, 32 ya. Kurang dari 25. Untuk N lebih besar dari 5 ya. Atau sama dengan 5 ya. Ini lebih besar sama dengan 5 ya. Oke, sudah ada yang ngerjakan, monggo silakan kalau sudah. Eh, Bu itu kan ada tanda tanya. Kalau tanda tanya itu Itu selalu lebih besar sama dengan, saya yang salah. Nih, oh, berarti kalau semisal kan ada 2 pembuktian ya Bu ya. Kalau satu di aja. kalau ya maksudnya di induksi kan ada 2 yang N sama dengan sama yang dimisalkan N-nya itu K elemen S sama yang ditunjukin ke K plus 1 ya. Iya, Berarti jadi A kalau salah dengan B. berarti kalau salah satunya itu udah nggak memenuhi, berarti udah nggak usah dibuktiin salah satunya kan. Ya, coba kamu kerjain dulu deh. Saya belum paham yang dimaksud dengan kamu. Ntar ya, Udah, Bu. saya cari dulu yang sama dengannya. Saya udah Bu, cuma pakai tanda ya Oke, sama dengan oke, baik. Ini ya, lebih besar sama dengan 5 ya. nah ini Bu. Monggo, silakan. Di sini kan sudah buktiin 2 pangkat N kurang dari 5 N untuk semua. Nah ini tuh tadi N sama, harusnya nggak N sama dengan 5 cuma Lebih besar sama dengan 5. ya betul. Dapat infonya N sama dengan 5 gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena kan ada tanya juga kan. Nggak, jadi saya kurang tahu. Oke. Dengan N itu elemen real. Berarti kan kalau dibuktiin N sama dengan eh, N-nya itu kan berarti sama dengan 5. Berarti kan nanti N-nya disubstitusi 5 jadinya 32 kurang dari 25 kan berarti apa ya pengertiannya salah gitu. Berarti kan N sama dengan 5 itu kan bukan elemen S. Nah, karena ini kan berarti kita udah pembuktian N sama dengan 5 aja, dia udah salah ya. Maksud saya tuh, kalau misalnya kayak gini, udah bukan elemen S, induksinya, berarti dia nggak usah dibuktikan yang B-nya kan, atau sampai sini saja udah benar gitu. Sampai sini masih salah. Ini Atau saya harus coret ya. dibuktikan juga Ini yang saya B-nya yang cara ya. N sama dengan, Ini saya coret dulu ya. Kamu jangan digoyang-goyang dulu dong. Saya hapus ya. ya maaf, Bu, kepencet. Ya, Bu, kepencet. Jangan digoyang-goyang dulu nih saya hapus. Bentar ya, ini saya perbaiki dulu ya. Untuk N sama dengan 5 dulu ya. Ini saya hapus ya. Nih, coret ya. Ya, Bu, boleh, Bu. Nah, ini kalau gitu saya bisa nulisnya gini nih. 2 pangkat 5 punten. Ini sama dengan berapa sih? Sama dengan 32 ya? Apa tuh, Bu? 2 pangkat 5, ya 32, Bu. Ya, 32 ini kurang dari 5, sebentar. Kurang dari 25 ya? Ya, Iya, Bu. 32 lebih dari 25, Bu. Tapi di soal, ini tuh soalnya lebih dari apa kurang ya? Coba tuh lihat dulu ya. kurang Lebih dari, dari Bu, ya, tadi, Bu. sebentar. Salah ya? Sebentar ya.
Aduh, kok aduh, 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 aduh. Ya bener-bener soalnya yang salah. Aduh, soalnya kali yang salah ya. Nah, kita ganti ya. Kita lihat ya. Kalau untuk yang N sama dengan 6, Kenapa, Bu? 3. Kalau Kalau N N6 sama, tetap salah, Bu, nah, kalau kurang dari 64 kurang dari iya, 30. mungkin ininya jadi ini kali ya. Jadi lebih besar ya. Kalau begini betul ya? Kalau lebih besar benar, Bu. Oke. Coba dulu dibikin dia lebih besar, Mas. Coba deh. Coba diganti. Saya salah nulis nih. Bu, tapi izin nanya dulu, Bu, make sure. Berarti kalau nanti dia konteks soalnya seperti ini, 2 pangkat N kurang dari 5N, kan berarti dia kurang dari ya. Itu kan dia udah pasti salah. Iya, Nah, ini ah, berarti pembuktiannya cuma sampai di A aja kan, nggak perlu masuk iya, yang betul, betul, betul. Tidak usah dilanjutkan. Sip. Ya, Aman aja. Makasih, Bu. oke. Ya, sama-sama. Soal dari mana ya saya itu ya? Dari PPT, Bu. Iya, betul. Tapi saya ngambilnya dari mana ya itu? Kurang lebih dari itu. Coba dibikin yang lebih dari bisa nggak?
Bisa yo, bisa dikerjain ayo. Silakan. Dapat belum, Mbak? Bukannya besok ini ya, eh, Ci, Bu ini bukannya kajian teoritik dulu ya, baby review-nya, terus lihat state of the art-nya dulu. Iya, besok itu untuk kolokvium itu tadinya kata Prof ini minta latar belakangnya dulu Prof, sama Oh. matriks apa Mas? Matriks Ya, kajian teoritik. iya. Itu di sore hari ini, Bu. Yang soal tadi Oke, cuma sudah ada yang bisa, silakan. Bu, saya masih beberapa hal bingung, Bu. Tadi boleh dijelaskan lagi mungkin, Bu, yang soalnya mirip-mirip yang tadi tuh yang ada n faktorialnya, Bu. Yang mana nih? Bentar. Yang pokoknya Itu ya. n yang pertama itu n sama dengan 4 yang di Word gitu, Bu. Yang tadi Ibu pakai pen warna biru. Nih ya. Ini ya. Ya, ini kan ya. Ya, 2 Bu, ya. pangkat N kurang 2 N faktorial untuk semua N. Ini untuk N-nya lebih besar, lebih besar sama dengan ini 3 aja saya rubah ya. Karena saya nulisnya agak susah itu. Atau samain aja deh nanti kamu bingung. Saya pakai insert simbol dulu. Hmm, besar mana? Nih, itu kan anggota bilang asli. Jadi akan dibuktikan dengan induksi matematik. Yang pertama N sama dengan 4. Ya, saya ambil ya N sama dengan 4-nya ya. Terus ini 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. Nah, kita arahkan supaya dia bisa kurang dari 4 faktorial. Karena N-nya 4 di sini harus 4 faktorial. 4 faktorial itu kan 24. Berarti 16 kurang dari 24 kan. Nah, 24 itu sama dengan 4 faktorial. Ini kalau saya lihat begini, berarti yang ini itu, oh, yang ini, tuh, pada dasarnya kalau nulisnya kita jejer gitu ya. Ini sama, nih, itu bisa kita katakan bahwa 24 itu kurang dari 4 faktorial. Kemudian ini, punten, ini saya hapus dulu, saya ambil dulu. Berubah-berubah ini jadinya. Simbol, saya ambil anggota. Elemen, ada nggak? Elemen mana? Nah, ini dia. Ini bisa misalkan N sama dengan K anggota S. Jadi kalau N sama dengan K anggota S, berarti yang ini N-nya itu tinggal kita ganti K kan, sama dengan kemarin. Jadi 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Ini akan ditunjukkan untuk N sama dengan K anggota S. K anggota S. Nah, kalau begitu, saya geraknya di sini, K-nya itu saya ganti dengan K plus 1 kan? Ya. Nah, K plus 1 itu sama dengan 2 kali K pangkat K. Nah, sekarang kita lihat yang ini, nih, yang ini nih, yang 2 pangkat K kan kurang dari K faktorial. Nah, di bawah. Jadi ini kurang
2 kali K faktorial karena 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Nah, sekarang kalau kita lihat, 2-nya ini kurang dari K plus 1. K-nya itu mulai dari 4. Kan dibilangnya kan mulai dari 4. Jadi kalau dia paling kecil aja 4, berarti 2-nya itu kurang dari 5 sebenarnya. Paling kecil kan dia bergerak. Bisa berapa aja, bisa sembarang, tapi minimal 4. Jadi 2 kurang dari K plus 1. Kalau saya ambil minimalnya 2 kurang dari 5. Jadi K plus 1 faktorial kali K faktorial. Ini. K plus 1 kali K faktorial itu sama dengan K plus 1 faktorial. Nah, sekarang kita lihat nih bentuknya ya. Ini kurang dari ya. Nah, ini. Tuh, lihat tuh. Berarti 2 pangkat K plus 1 kurang dari K plus 1 faktorial. Jadi diperoleh N sama dengan K plus 1 anggota S. Nah, dari A dan B disimpulkan 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk semua N. Nih, aku ganti, ini jadi berubah. Jadi tanda tanya semua karena pakai equating kemarin tuh. Ini lebih besar sama dengan 4. Ya, untuk N anggota. Coba kerjain yang tadi, yang soal yang tadi dengan Oh, cara yang sama. Ya, Bu, tapi itu kan ada 2 kali 2 pangkat K kurang dari 2 K faktorial kurang dari K plus 1 K faktorial. Nah, itu tuh munculnya si 2 di depan K faktor di depannya K faktorial sama munculnya K faktorial di K plus 1 itu emang ada ketentuannya atau gimana? nggak ada ketentuannya kan 2, tinggal saya tulis lagi 2 di sini. Itu karena itu ya ada satunya ya ada per satu ya tambahan pangkat. Makanya Nih, duanya nih. di depan. Sekarang ini saya beri contoh nih. Kalau 2 sayang 4 kali 6 gitu ya. Ini kurang dari, saya maunya kurang nih ya. 4-nya saya boleh tuliskan. 4 kali berapa sih? Kali 7, boleh kan? Oke. 6 kan kurang dari 7. Berlaku kan? Iya kan? Mhm. Iya, tinggal nulis sekarang K faktorialnya sama nih. Nah, 2-nya kurang dari K plus 1. K-nya mulai dari 4. Udah. Udah. Tolong kerjain yang itu. Udah sejam nih. Tinggal setengah jam lagi dong saya. Tolong kerjain yang itu lebih mudah dari yang ini deh. Yang soal yang saya berikan. Udah dapat belum? Sepuluh menit deh, 5 lewat 10. 1 lewat 10. Lebih mudah dari soal yang saya berikan nih. Yang tadi contoh yang saya jelaskan. 5 menit ya. Jadi gimana sih? Berikan dokumen ini yang saya Budi tadi saya parah ya saya ini lagi
Kan harus salah belajar dulu. Nanti dapat jadi model Bu Eni namanya ntar jangan nama kita lagi. Kan kemarin aku bikin cahaya. Iya, cahaya. Kemarin ngebayangin cahaya apa. Dia masih ini, masih apa? Masih belum greget gitu. Iya, belum greget. Gimana ya namanya model itu? Prof, mau nanyakan, kalau misalnya saya bikin model, nanti model, misalnya model apa yang model nama saya gitu kan. Mungkin kan berarti harus saya uji empirik kan, dipakaikan di iklannya. Itu minimal berapa, Prof? Nah, apakah harus kalau instrumen kan harus, kalau kemarin kalau main instrumen kan harus 1.000, harus berapa, berarti harus gitu kan ya. Soalnya bisa berapa ya? Nggak bisa pelajari dulu. Aku bikin dulu seperti ini. Terus saya pelajari analisis. Oh, yang ini tadi itu yang tadi saya dimasukin salah seperti yang instrumen pertanian tangan dia yang gagal, itu bisa nggak eh, sambil menentukan langkah jaringan yang gagal itu untuk menentukan mapping si tempat nanti si siswanya itu nanti ini kira-kira di secara tematik dia di mana hasil dari masuk itu saya ada harus sarannya karena kan ada indikatornya di abstraksi itu ada indikator itu bertahap. Indikator itu dari faktual dulu, faktual datanya nyata, baru nanti secara konseptual, konseptual baru generalisasi itu makanya ini sudah nanti dipakai CDF. Dia nggak bisa diterapkan mana ya gitu. Gitu ya. Oke. Ntar ujungnya aku pakai standar setting ya. Pakai apa? Ujungnya pakai standar setting. Standarnya tuh. Ya nanti aku ajarin. Yang S2 udah sampai sono loh. Ibu punya sekali yang berat. Dari situ langsung nyari di makanya saya udah aku minta Bu, saya mau coba jawab Bu, tapi saya Oh, nggak bisa boleh, boleh. nge-screen. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Saya Ayo, kirim ke PJ silakan. jawab. Silakan, silakan. ya iya sama saya juga sama Akhirnya jadi itunya, jadi pembimbingnya kan. Yang dulu Amiruddin. ya Yang nanti aku itu di kantor Pak Yono. oh saya katakan pasca hilirisasi itu kok pasti itu hilirisasi Aku juga iya ini udah tapi 9.30 9:30. misalnya jam 9.30 Bilang dia lagi. Seminar evaluasi TMD. Jadi dievaluasi. Oke. Hilirisasi jam berapa? Oke Bu, izin ini ya, izin coba jawab. Ih, Jadi kan kamu tadi mah pertanyaan, bandel dibilangnya ininya jangan ditulis dulu. yang mana Bu? Ya udah ya udah terus aja dulu nanti aku coret-coret. Astagfirullahaladzim. Ya udah maaf Gak Bu. apa-apa, gak apa. Oke, jadi kan tadi pertanyaannya adalah tandanya diganti ya, dari kurang dari jadi lebih dari. Untuk semua n lebih dari sama dengan 5 dengan n elemen n. Nah, itu yang A itu sama kayak yang di PPT. Berarti kan karena yang paling kecil di sini n-nya 5, berarti kita uji dari yang terkecil. N-nya untuk n-nya 5 berarti kan 2 pangkat n itu 2 pangkat 5 atau 32. 5n berarti 5 dikali 5,
25. Nah, 32 lebih besar dari 25 berarti benar nih N sama dengan 5 itu elemen S. Nah, terus yang kedua itu misalkan N sama dengan K elemen S, maka 2 pangkat K lebih besar dari 5K. Terus kalau misalnya itu akan ditunjukkan kalau misalnya N itu juga merupakan N K plus 1 juga merupakan elemen S. Berarti ketika N-nya sama dengan K plus 1 berarti K plus 1 kan, karena N-nya diganti jadi K plus 1, berarti 2 pangkat K plus 1 kan 2 dikali 2 pangkat K. Sedangkan kita punya sifat itu apa namanya, yang misalkan itu kita udah punya kalau misalnya 2 pangkat K itu lebih besar dari 5K. Berarti 2 dikali 2 pangkat K otomatis lebih besar dari 2 dikali 5K. Nah, kan kita ujung-ujungnya tuh akhirnya tuh mau membandingkan ketika N-nya ganti jadi K plus 1 berarti 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari 5 dikali K plus 1 kan. Intinya akhirnya kayak gitu. Nah, makanya saya di sini bandingin 5 dikali K plus 1 itu kan 5 tambah 5K ya. Saya bandingin 2 dikali 5K itu pasti lebih besar dari 5 tambah 5K karena di sini K-nya itu kan berarti kan minimal 5 ya. Sesuai dengan soal itu berarti apa namanya? K-nya yang paling terkecil 5. Nah, ini pasti 2 dikali 5K itu selalu lebih besar dari 5 tambah 5K. Yang mana 5 tambah 5K itu 5 dikali K plus 1. Otomatis N-nya ketika K plus 1 itu merupakan elemen S. Dan salah gitu. Ya, logikanya benar ya. Nah, ini 2 kali 2K, 5K. Kamu teliti benar nih. Yang di sininya nih, benar gak ya? Ini udah benar nih. Ini benar nih. Kalau misalnya ini ditulis gini, 2 kali, tadi dulu maaf ya. Bu, itu harusnya langsung aja gak sih, Bu? 5 buka kurung K plus 1, karena kan si dia kan punyanya 5N kan, N-nya diganti K plus 1, jadi kayak langsung aja, Bu. Ya, ini kalau begini, sebelum tentu ya kalau 2 pangkat K tambah 5. Kalau K-nya 1, bisa. Kalau K-nya 2, kan 2 kali lebih besar juga ya, betul ya? Langsung ya, dari sini kemarin nih. Maaf Bu, izin bertanya. Kalau N-nya udah lebih besar sama dengan 5, berarti kita K-nya mulai langsung dari 5 aja, apa nggak usah harus dari satu K-nya, juga? K-nya mulai dari 5. Berarti kita pembuktian dari 5 aja langsung ya Bu gitu. Kalau N-nya udah sampai Iya, 8. udah ini K-nya mulai dari 5. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, Itu oke. apa namanya? Saya nulis 5 tambah 5K itu biar bisa ngebandingin sama yang 2 dikali 5K itu, Bu. Karena kan kalau yang sebelumnya Ibu kan juga ngebandingin sama-sama ngebandingin faktorialnya Oh, kan. betul. Tapi kan ini perkalian. Coba ya. Kalau 2 kali 5, ini 2. Ini 5K ya. 5K-nya misalnya saya ambil 5 kali 6 ya. Duh, 2 kali 30 ditambah 60 ya. Tambah 5. 5 tambah K plus 1. K-nya tadi berapa tadi? 6 ya. 6 tambah 1. 7. 7 kali 5.
7 kali 5, 42. Bisa ya? Oke, kalau gitu. Ya, ya, bisa ya, Mas ya. Bisa ya. Bisa karena yang di atas sudah terbukti kalau Iya, ya, N-nya bisa, bisa. aja Oke, bisa bisa, lebih bisa. kecil. Ya, ini kita membandingin sama itu. Oke, sudah ya. Betul. Ini tinggal disimpulan. Ya Bu, tinggal disimpulin. Mulai dari situ Pak Ridwan, Bu Yarda, Pak Alek Latihan. doang. Latihannya siapa? Terus Boleh nggak ya dulu? Kepala pelatihan dan laboratorium. Ya. Dan das kepala ini. Pas dasar dinas. Las itu di bawah pasca kan, bukan di bawah prodi. Gitu. Bukannya prodi itu nggak punya rek. Maksudnya kan di bawah fakultasnya Dua aja. Jadi nanti SK-nya 2 ya. Jadi Terus terus yang kepala laboratorium asal sarjana sekalian jadi kepala pelatihan. ini kepala pelatihan doang. Apa kepala pelatihannya? Jadi kalau kepala pelatihannya itu berarti Bu Erda sebagai pelatihan Koordinator semua di prodi prodi. di pasca. Enggak di program studi. Berarti kalau itu kan kepala Betul, betul, iya. Terus SK-nya 2, yang satu kepala pelatihan di program studi, yang satu lagi sebagai kepala laboratorium. Betul, betul. Oke, lanjut ya. Saya masuk ke ini. Nama binomial. Boleh nggak ya? Saya mau jadiin Pak Ridwan jadi kepala riset. Pak Ridwan kepala riset. Biar sekalian masih saya. Belum ngomong, nanya dulu. Ya udah saya ngajuin, ibu tak ngomong. Ibu ngomong siapa Pak Ridwannya? Eh, sama itu bikin SK peta 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 kurikulum ya. Kurikulum apa kita riset gate? Riset Gate sama peta roadmap penelitian. Roadmap penelitian. Nah, riset Emang beda. beda kalau riset Gate kelompok Misalnya riset. Tim itu ada home base. S3. Iya. Bikin sendiri peta penelitian S2 sendiri, S3 sendiri. Berarti 4 pengajuan. Kan riset gate 2. Terus peta penelitian 2, berarti 4. Udah. Nah, nah ini. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan ke teorema binomial ya. Halo, ada di sana nggak kamu? Di rumah, Bu. Halo. Ada Oke. Ibu. Saya Hadir, Bu. bicara mengenai Semuanya hadir. kombinasi dulu ya. Materi kombinasi pernah kamu dapat di SMA. Ini kombinasi menyatakan kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang disediakan dengan R kurang dari sama dengan N. Ini dapat ditulis seperti ini. Jadi kombinasi R dari N atau seperti ini dalam kurung NR ya. Didefinisikan, kamu udah tahu nih, kombinasi R dari N itu N faktorial eh, dibagi N min 1 faktorial dikali R faktorial. Saya pakainya kombinasi bukan permutasi. Bedanya permutasi dengan kombinasi apa? Kalau kombinasi 1, 2, 3, 3, 2, 1 sama ya. Seperti itu. Dia tidak melihat urutan. Tapi kalau di permutasi kita melihat urutan. Tapi di kombinasi tidak melihat urutan.
Ini contohnya ya. Saya beri contoh yang ketika di SMA ini. Kombinasi 5 dari 7 ditambah kombinasi 10 dari 12 itu sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial ditambah 12 faktorial. Buka kurung 12 kurang min 11 faktorial kali 11 faktorial. Nah, kamu udah bisa menghitung ini. Ya, manipulasi. Hitung dapat 33. Nah, sekarang kita lihat konsepnya lagi di sini. Kita lihat nih, saya mau minta kalian nanti buktiin yang di sebelah kanan. Jadi saya di sini saya akan beri contoh buktikan kombinasi R dari N itu sama dengan kombinasi R dari N. Ini kombinasi R dikurang N, kombinasi R dikurang N dari N itu N faktorial. Kita pakai rumus dari kombinasi ya. Buka kurung N dikurang buka kurung N min R faktorial kali R min R faktorial. Maka saya dapat N faktorial, R faktorial, kali N min R faktorial. Nah, setelah itu dibalik ini di komutatif pakai N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial, maka saya dapat kombinasi dari N. Tolong buktikan yang ini dong, dari kiri ke kanan. Ini nanti yang teorema ini punten. Ini mau saya gunakan untuk membuktikan teorema ini nih. Nanti saya minta kamu bikin tugas untuk bisa membuktikan teorema binomial, ya. Karena kita harus pakai yang ini. Tolong kamu kerjain yang ini, punten. Nih, kombinasi K dari N ditambah kombinasi K dari N itu sama dengan kombinasi K dari N plus 1. Ayo, sekarang. Udah? Di ini ya. Saya stop share ya. Halo, kamu ada di mana nih? Biasa Ada kalau di Ibu. kelas, ya tolong kerjain. Biasanya kalau di kelas ribut banget. Nih, tolong kerjakan ini ya. Dah, mantep yang tadi. Hmm? Tapi abstraksinya harus beda dengan yang S2 seperti apa bedanya nanti ya. Yang dengan semua, yang dengan yang kemarin. Iya, Yang kemarin tuh Uci itu kan dia satu soal satu indikator. Kalau ini nanti satu soal dia bisa melihat tahapan indikatornya. mm-mm. Kayaknya lebih lebih di situ. Jadi umum, jadi soal Mm-mm. itu membahas semuanya ya. Nanti pakai CDM itu, analisisnya. Terus nanti aku minta pakai itu standar setting. Standar. Hmm. Nanti Uci baca dulu atau? Baca yang punya Enghoff, coba. Tulisannya Anghoff. Dia dikatakan tuntas, orang itu dikatakan bisa lulus, dia minimal berapa? Kayak dulu waktu UN gitu ya, minimal misalnya 5 gitu. Itu 5 tidak semerta langsung dapat 5 berdasarkan standar setting. Gak apa-apa. Gabungan CDM, standar setting, terus itu. Banyak banget Uci kerja nih. Gak apa-apa. Masih muda kok. Kecil rajin. Oke. Hmm. Jangan dipantengin doang, dipikirin. Ibu saya mau coba. Oh, boleh, boleh. Silakan. Saya izin share screen ya, Ibu. Boleh, boleh, boleh. Silakan.
Ini Bu, apakah sudah terlihat Bu? Bang, sudah. Ya, izin menjelaskan Bu. Jadi kan tadi buktikan kombinasi Kamin satu dari N ditambah kombinasi K dari N sama dengan kombinasi K dari N plus satu ya. Nah, itu kan Hmm, dari, kata Ibu kan dibuktikan dari kiri ya Bu. Jadi Dari ke ini kanan. kombinasi Kamin satu ini itu kan menjadi kayak gini. Pakai rumus kombinasi yang pertama, yang Hmm, tadi yang biasa, kombinasi yang biasa, itu kan hmm, n faktorial, terus n min k plus satu. Kenapa? Karena kan seharusnya kan n min k min satu kan. Jadinya karena minnya di luar kurung, jadinya n min k plus satu faktorial. Terus Ya. dikali k min satu ya Bu. Lalu lanjut yang ini, kombinasi k dari n. Itu jadinya n faktorial dikali n min k faktorial dikali k faktorial. Lalu kita samakan penyebutnya, Bu. Oke. Saya menyamakan penyebutnya. Jadi ini kan masih k min satu ya. Yang ini kan k. Nah, kita jadikan k faktorial. Jadi caranya gimana? Kan kita tahu ya kalau k faktorial itu k min satu dikali k faktorial. Berarti yang sebelah kiri itu kita kali dengan K. Kemudian yang sebelah kanan, karena kita mau jadiin n min K plus satu faktorial, jadinya kita yang atasnya kita kalikan dengan n min K plus satu. Lalu kan penyebutnya udah sama ya, jadi K faktorial, n min K plus satu faktorial. Lalu yang atasnya itu karena n faktorialnya ada di kedua ruas, jadi kita bisa keluarkan. Jadinya dipakein kurung K ditambah n min K plus satu. Lalu, nah, lalu jadinya kan K dikurang K kan habis ya nol. Jadinya sisanya n faktorial dikali n plus satu per K faktorial n min K plus satu faktorial. Lalu ini kan jadinya bisa kita lihat kalau misalkan ini kan sama aja kayak kita nyari n faktorial ya. Itu kan n plus satu kali n faktorial. Oke, Oh, jadi kalau yang sebelah sini n plus satu kalau Bu, faktorial. ya ya. Lalu jadinya n plus satu, sorry Bu, n plus satu faktorial itu sama Kamu kok bisa dengan cepet sih ya? n Pakai plus apa kamu satu. itu bisa cepet ya? Kenapa Bu? Nulisnya bisa cepet. Kamu pakai apa, Saya Anita? pakai pen Bu. Oh, pakai pen. Iya Ya, ya, pakai pen Bu. N plus ya. satu dikali n. Ya jadinya Ya. makanya jadinya n plus satu faktorial. Nah, uh, karena dari sini itu kan sama aja rumusnya itu dari kombinasi K dari N plus satu. Jadi terbukti kalau kombinasi K min satu dari N ditambah kombinasi K dari N sama dengan kombinasi K dari N plus satu. Seperti itu, Bu. Ya, sudah betul. Siap. Jadi nanti kamu ingat-ingat ya, ini udah dibuktikan nanti tinggal make ya. Oke, Jadi Bu. kombinasikan dari N ditambah kombinasi K dari N itu sama dengan kombinasi K dari N plus satu. Oke, betul. Yang Terima lain kasih, teman-teman Bu. ini print screen. Bulog tempatnya di mana, Bu? Oh, jauh. Aku tunggu kapan Ci itu? Sama malam ya, Ci? Yang mana tuh? Iya. Tadi saya udah ngomong sama Erwin. Udah ngomong sama Pak Erwin. Aci belum ada ngechat Pak Erwin nih. Sinyalnya jelek. Ya udah. Nanti Makasih ya. ya, Pak. Semangat, semangat, semangat. Jangan bosan ya, Pak. Kalau kami Iya, ganggu. iya nggak apa-apa. Terima Masih kasih. sama-sama. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, lanjutnya ini saya kira udah dilihat mengenai binomial, punten. Kalau kita lihat, maaf ini.
Kita lihat ini koefisien suku A ditambah B pangkat N. Untuk N sama dengan 1, 2, 3, 4. Kita lihat segitiga Pascal. Jadi A plus 1 itu, pangkat 1 itu A tambah B. Jadi kalau segitiga Pascalnya 1, 1 ya, di bawah nih, yang di baris di bawah. Kemudian, nih, yang bawah. Yang ini ya. Kemudian A plus B kuadrat itu A kuadrat ditambah 2AB tambah 2. Nih, 1, 2, 1. Nah, ini A plus 3, plus B, A plus B pangkat 3. A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat tambah B tambah 3A. AB kuadrat tambah B pangkat 3 ini. Jadi 1, 3, 3, 1. Untuk selanjutnya tinggal kamu jumlahin sebenarnya. 1 tambah 3 kamu dapat 4. 3 tambah 3 kamu dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Kemudian 1. Nah, rupanya kalau kita lihat hubungannya di sini, yaitu apa namanya, antara apa namanya, yang kiri dan kanan, kamu bisa lihat gitu ya, kenapa bisa apa namanya, uraian dari suatu pangkat dari A tambah B itu bisa dibantu dengan segitiga Pascal. Lanjut. Nah, kita lihat bentuk suku A plus B pangkat N untuk N anggota bilangan C dapat dibentuk seperti ini. Kalau A plus 1, A plus B pangkat 1, tadi 1, 1 ya. Nah, satunya ini saya bisa tulis kombinasi 0 dari 1, A pangkat 1, B pangkat 0, tambah kombinasi 1 dari 1, A pangkat 0 kali B pangkat 1. Jadi ini sebenarnya 1, ini 1, ini yang sebelah sini adalah A, ini A yang di sebelah sini adalah B. Sekarang kita lihat A tambah B kuadrat itu sama dengan kombinasi 0 dari 2, kombinasi 1 dari 2, kombinasi 2 dari 2. Ini lihat nih. Nih ya. Ini 2, ini apa? 1, ini 2, ini 1. Nah, kita lihat ini jadinya A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 0. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1, A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 2. Kalau kita lihat pangkat dari A, dia turun nih. Dari 2 menuju 0. Nah, kalau B-nya itu naik dari 0 menuju 2. Tapi jumlahnya 2 tambah 0, kemudian 1 tambah 1, 0 tambah 2 itu 2. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi kita punya lihat sifat-sifatnya ya. Jadi terdapat N suku, jumlah pangkat suku A dan B itu sama dengan N, ya, atau sama dengan 2 gitu. A-nya menurun, B-nya naik, kemudian koefisien suku dari K, kombinasi K dari K itu dimulai dari 0, 1, 2, sampai N. Nah, kalau gitu ini bisa dibuat secara umum. Jadi A plus B pangkat N ini kombinasi 0 dari N, A pangkat N min 0, B pangkat 0, tambah kombinasi 1 dari N, A pangkat N min 1, B pangkat 1, dan seterusnya kombinasi N dari N, A pangkat N min N ditambah N. Jadi kalau kita lihat, Mbak, ini ada pola nih. Ada pola. Nih A 0, B-nya 0. Kita lihat lagi di sini. N dikurang 1, B pangkat B-nya 1. Ini lihat polanya nih. A-nya A min 2, ini ya 2. Kalau kita lihat di sini, A-nya min 3, ini ya 3. Ini N dikurang N, B-nya N. Jadi membentuk pola. Nah, ini yang dinamakan teorema binomial. Yang di akhir nih. Nah, saya punya teorema binomialnya seperti ini. Tolong kamu buktiin dengan induksi matematik ya. Tugas buat kamu di rumah. Lanjut nih, saya kasih contoh nanti buat tugas kamu aja di rumah. Tentukan koefisien X pangkat 3, Y pangkat X pangkat 4, Y pangkat 3 dari ini X tambah 3, Y pangkat 7. Kalau kamu lihat di sini, ini X pangkat 4, Y pangkat 4 kan jumlahnya 7 nih. Kamu lihat. Dah. Kalau kamu lihat berarti kan di sini bergeraknya dari ini X pangkat 4. 4-nya ini kamu lihat untuk koefisiennya nih. Ini kan
Ini 1 ya. Kamu mau lihat koefisien dari yang ini nih. Nah, kamu lihat dari sini nih. Bentar nih. Nah, kalau kamu lihat ini 1, ya ada yang ini 3. Jadi yang X-nya nih ya. Jadi koefisiennya 1. Nah, 4 dari mana? 7 dikurang 3. Y-nya di sini koefisiennya 3. Di sini pangkatnya 3 nih. Y-nya kan pangkat 3. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat ini kombinasi 3 dari 7. 3 dari 7. 3-nya dari mana ini? 3 dengan 3 nih yang ini. Kamu hitung aja jadi 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Kamu dapat kali 27, kamu dapat 945. Jadi koefisien dari X pangkat 4, Y pangkat 4 itu adalah 945. Lagi ya. Ini kamu cari koefisien A pangkat 5 dari A dikurang 1/A pangkat 7. Sekarang kamu lihat ini koefisien dari pangkat A. Kalau kamu lihat di sini pangkatnya adalah A dengan 1/A ya. Untuk menghasilkan A pangkat 5 berarti kan di sini kalau nggak salah ini A pangkat 7 dengan 1/A pangkat 2 ya. Ya kalau kamu ini menghasilkan A pangkat 6, pangkat 5 berarti A pangkat 6 dengan 1/A pangkat 1. Nih. Karena kan jumlahnya ini pangkatnya kan harus 7. Jadi 6 dengan 1. Gitu ya. Berarti koefisien dari A pangkat 5, koefisien A pangkat 5 dari A min 1 per A pangkat 7. Kamu lihat ini 1 ya. Ini 1. Ini min 1 nih kamu lihat nih. Yang ini min 1. Nah ini kan kamu udah tahu nih pangkat 6 nih. Berarti kan 1 pangkat 6-nya itu 7 kurang 1. Ini kamu udah tahu pangkatnya 1 ya. Jadi min 1 pangkat 1. Ya, kamu hitung dapatnya min 7 koefisiennya. Iya. Oke, saya kira ini sudah selesai materi untuk binomial. Tugas kamu untuk buktikan teorema ini. Ini kalau saya kerjain cukup lama ya? Cukup lama. Loh, nggak saya share ya? Di-share Ibu tadi. Oh ya, baik. Baik. Kamu tolong kerjakan ya, Mbak. Baik, Ibu. Oke, Ibu. Oke, saya akhiri. Kalau gitu waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu.